Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arza Fajar Nugroho, NIM 1952111242. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang hasil kerja saya mengenai bubble gum drink. Nah, langsung saja ke materinya. Nah, minuman dengan berbagai kreasi baru semakin banyak ditemui di pasaran. Berbagai jenis produk minuman dari jenis kopi, soda maupun produk lainnya semakin banyak kita temui di pasaran. Nah, perkembangan produk minuman ini didasari dengan tingginya permintaan konsumen terhadap produk yang inovatif dengan produk pasaran yang beredar. Produk yang akan saya produksi adalah bubble gum drink. Apa itu bubble gum drink? Yaitu merupakan minuman yang diolah dari susu dan creamer dan dicampur dengan biang rasa permen karet. Minuman ini terlihat sangat simpel namun memiliki rasa yang sangat nikmat sehingga menarik konsumen untuk minum lagi dan lagi. Bahan-bahan yang dibutuhkan pun sangat mudah didapat, terlebih minuman ini tidak membutuhkan topping berlebihan sehingga sangat memudahkan penjual. Selanjutnya yaitu aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam studi kelayakan bisnis ya. Yang pertama itu ada aspek hukum. Nah, di dalam aspek hukum itu terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Nah, bubble gum drink ini merupakan usaha perseorangan. Dikarenakan usaha bubble gum drink hanya dijalankan oleh 4 orang, usaha bubble gum drink ini belum memiliki surat izin usaha yang lengkap, hanya ada izin lokasi secara lisan. Bentuk usaha perseorangan ini dapat dikatakan tidak layak secara hukum. Yang selanjutnya ada analisis kemampuan memenuhi perizinan. Nah, dalam usaha perseorangan ini tidak terdapat peraturan perundangan yang hanya memiliki perizinan izin lokasi secara lisan kepada pihak terkait. Nah, selanjutnya ada dukungan masyarakat setempat. Nah, usaha bubble gum drink ini masyarakat setempat mengapresiasi suatu produk yang unik dan inovatif serta memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat dan para konsumennya sehingga aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan. Nah, kesimpulan aspek hukum, pada aspek hukum bubble gum ini memiliki pelaku bisnis yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan dan juga telah memiliki perizinan usaha yang jelas dan lengkap sehingga suatu usaha dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aspek yang berikutnya yaitu ada aspek lingkungan. Nah, di aspek lingkungan ini terdapat 3 poin. Yang pertama ada analisis lingkungan operasional. Nah, analisis lingkungan operasional ini memiliki beberapa poin. Yang pertama ada lingkungan pesaing. Nah, pesaing berpengaruh besar terhadap keberhasilan usaha yang dijalankan. Nah, suatu usaha itu harus memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri dari produk-produk yang menjadi pesaing agar tidak ditinggalkan oleh konsumennya. Nah, usaha bubble gum drink ini tentunya memiliki keunikan tersendiri, yaitu minuman ini akan menjadi satu-satunya minuman yang berbeda dari banyaknya jenis minuman yang beredar karena minuman ini simpel, manis, segar dan tentunya memiliki rasa yang kuat sehingga menjadi pembeda dari minuman lainnya. Yang selanjutnya ada lingkungan pemasok. Nah, pemasok ya merupakan perusahaan yang mendistribusikan bahan baku pada perusahaan lain. Nah, kami memilih yaitu pedagang pasar dari Wonorejo Karanganyar untuk memasok bahan baku dari usaha kami. Nah, kriterianya itu ada orang yang jujur, harganya terjangkau, menyediakan bahan baku yang layak konsumsi dan tidak berkontaminasi oleh zat berbahaya. Nah, selanjutnya ada lingkungan kreditur. Dalam menjalankan bisnis ini kami belum melakukan pinjaman dari pihak manapun karena modal berasal dari iuran anggota sendiri. Selanjutnya ada lingkungan pelanggan. Nah, bubble gum drink ini merupakan termasuk minuman manis sehingga usaha bubble gum ini lingkungannya ya di masyarakat, viewer dari media sosial karena kami posting juga di media sosial. Nah, selanjutnya ada lingkungan pegawai. Dalam tenaga kerja ini kami mendirikan usaha bubble gum drink bersama dengan 4 anggota mahasiswa manajemen yang sama-sama turut berkontribusi secara penuh untuk mengembangkan usaha ini. Nah, yang kedua yaitu ada analisis lingkungan industri. Yang pertama itu ada ancaman pendatang baru. Nah, pendatang baru pastinya bakal ada ya. Apalagi bubble gum drink ini belum ada pesaing sejenis, namun di luar sana pasti banyak yang menjual produk yang serupa. Dengan ini maka inovasi menjadi hal yang sangat penting untuk keberlangsungan usaha. Yang kedua ada kekuatan pemasok.
Kekuatan pemasok berperan sangat penting untuk mencakupi bahan baku yang dibutuhkan. Karena pemasok diambil di toko yang sama terletak di Karanganyar, maka kami tidak terkendala dalam mengontrol bahan yang diperlukan secara kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga, ada kekuatan pembeli. Menurut data masyarakat Indonesia sangat gemar meminum minuman yang rasanya manis. Bubble gum drink merupakan minuman manis yang menyegarkan dengan harga terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Yang selanjutnya ada barang substitusi. Barang substitusi adalah barang pengganti dengan fungsi yang sama, namun berbeda secara karakteristik. Usaha bubble gum drink ini akan terus meningkatkan dan menjaga kualitas bahan baku maupun bahan jadi agar tetap terjaga secara kualitas dan cita rasanya. Yang terakhir ada analisis lingkungan jauh. Yang pertama ada lingkungan ekonomi. Dilihat dari minat konsumsi dari permintaan masyarakat relatif tinggi terhadap minuman manis bubble gum ini, diharap mampu menggait minat beli masyarakat karena harganya terjangkau, mudah diterima, dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Nah, yang selanjutnya ada lingkungan sosial dan budaya. Nah, di luar dari gaya hidup dan budaya masyarakat Indonesia, terutama mengonsumsi minuman yang manis serta dingin sebagai pelepas dahaga setelah beraktivitas. Apalagi Indonesia berada di iklim tropis ya. Bubble gum drink ini sangat cocok dengan gaya hidup dan budaya masyarakat, serta dijual dengan harga yang murah. Selanjutnya ada lingkungan teknologi. Dalam proses produksi, bubble gum drink masih menggunakan peralatan yang sederhana, tidak menggunakan mesin, namun dalam pemasarannya secara online menggunakan media sosial melalui smartphone. Yang selanjutnya ada lingkungan ekologi. Di luar dari set masyarakat sekitar lokasi produksi, usaha bubble gum drink tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kemasannya pun tidak menggunakan gelas plastik yang dapat didaur ulang. Selanjutnya ada lingkungan global. Dalam upaya mencapai lingkungan global, hal yang bisa dilakukan yaitu memperluas pasar dengan mempromosikan jualan dengan via online melalui promosi Instagram, Facebook, WA, TikTok. Nah, jika pasar mampu tersebar di berbagai wilayah Indonesia maupun global, maka usaha ini akan berinovasi dengan mengeluarkan produk bubble gum drink. Selanjutnya yaitu aspek yang ketiga, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Dan terdapat juga beberapa poin. Yang pertama ada strategi baruan pemasaran. Di dalam strategi bauran pemasaran juga terdapat beberapa poin. Yang pertama ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama itu produk. Nah, produk yang dihasilkan adalah bubble gum drink. Yang kedua harganya itu penetapan harga dengan cara menjumlahkan seluruh bahan baku membandingkan harga pesaing, tenaga kerja, dan merasa harga. Kami akan memberikan harga terbaik untuk produk berkualitas yang kami jual. Yang ketiga ada promosi. Nah, promosi dari bubble gum drink ini akan dilakukan seluruh anggota kelompok secara langsung dan tidak langsung, di mana promosi langsung akan disampaikan melalui komunikasi secara langsung dengan konsumen, dari mulut ke mulut, atau juga dengan share di media sosialnya masing-masing. Yang selanjutnya ada harga. Yang selanjutnya ada tempat yang kami gunakan ini adalah salah satu dari anggota kelompok kami yang beralokasi strategis yang sudah diakses menggunakan kendaraan pribadi maupun umum. Kami juga dapat menghemat biaya tempat sewa serta mudah untuk memperoleh bahan baku. Nah, selanjutnya ada analisis strategi pemasaran, yaitu yang pertama ada secara geografis. Bubble gum drink ini membuka usaha di sekitar pemukiman tempat produksi dan kampus supaya mudah untuk dikunjungi dan diakses, dan mempromosikannya melalui media sosial agar dapat dijangkau oleh khalayak ramai ya. Selanjutnya ada demografi. Nah, produk bubble gum drink ini dapat dibeli oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, usia anak-anak, remaja, sampai orang tua. Yang ketiga, income segmentasi. Dibuat katalog yang telah diposting melalui sosial media seperti Instagram dengan harga jual per cup yaitu Rp8.000 per cupnya. Sudah termasuk topping, jelly, dan taburan meses sehingga para konsumen dapat memilih sesuai dengan selera mereka. Yang keempat ada target pasar. Target pasar bubble gum drink ini adalah warga sekitar tempat produksi dan mahasiswa UIN Raden Mas Said, Surakarta. Yang selanjutnya ada diferensiasi. Diferensi produk bubble gum drink ini terletak pada rasa manis yang dominan ditambah topping yang kaya rasa. Kami melayani pemesanan melalui Instagram, WhatsApp sehingga konsumen lebih mudah dalam memesan. Selanjutnya yang analisis yang keempat ada analisis aspek teknologi dan teknis. Yang pertama ada beberapa poin, tentunya yang pertama ada analisis lokasi bisnis. Nah, lokasi bisnis yang dijalankan yaitu berada di Wonorejo, Kudarejo, Karanganyar. Tempat penjualan bubble gum drink berada di tempat yang strategis.
yang berlokasi di tengah desa yang tak padat penduduk, banyak kendaraan maupun orang yang lewat di tempat-tempat produksi. Nah, yang kedua ada analisis luas produksi. Luas produksi ini bisnis menghasilkan output sesuai banyak order agar produk yang dihasilkan masih fresh dan tidak mubazir barang. Yang ketiga ada analisis layout pabrik. Bisnis kami tidak memiliki pabrik karena bisnis kami hanya bisnis rumahan. Selanjutnya ada analisis kesiapan teknologi. Nah, teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi yaitu teknologi yang masih sederhana seperti peralatan masak pada umumnya. Namun dengan demikian teknologi tersebut mampu menghasilkan output yang sesuai kebutuhan. Kemudian untuk memproduksi bisnis kami menggunakan smartphone. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dalam menjalankan usahanya, Bubblegum Drink ini beroperasi dengan sistem pre-order melalui akun Instagram dan WhatsApp. Konsumen dapat memesan produk dengan mudah, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer, dan masa pre-order berlangsung selama 3 hari. Yang kedua ada analisis kebutuhan kerja. Bisnis ini membutuhkan tenaga kerja itu 4 orang, karyawan dalam bidang produksi, akuntan, dan pengantaran Bubblegum Drink. Kemudian 1 orang lagi karyawan juga dalam bidang akuntan. Yang ketiga analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Nah, berhubungan dengan analisis kebutuhan tenaga kerja yang membutuhkan karyawan pada bidang tersebut, jadi kami tidak sembarangan orang memilih karyawan. Jadi kami memberikan kriteria tertentu agar bisnis kami dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya pada aspek keuangan dapat dilihat sendiri dalam PPT ya, dalam screen bisa dilihat sendiri ini. Nah, daftar bahan di atas digunakan untuk memproduksi bubblegum drink sebanyak 120 porsi per hari, sehingga jika dihitung harga modal per porsi adalah harga pokok sama dengan 484.000 per 120 porsi, sama dengan 4.033 rupiah per porsi. Nah, biaya di atas merupakan biaya yang dibutuhkan untuk produksi dan operasional selama sehari. Maka untuk jumlah biaya produksi selama 1 bulan, di mana dalam sebulan terdapat 26 hari kerja, yaitu 484.000 dikali 26, sehingga hasilnya 12.548.000 rupiah. Yang ketiga biaya operasional atau biaya tetap. Nah, yang jumlah karyawan tetap direncanakan sebanyak 2 orang karyawan, di mana tiap karyawan akan digaji sebesar 1.100.000. Yang kedua jumlah biaya penyusunan setelah perhitungan dari beberapa aset di atas adalah 3.440, bisa dilihat dari screen ya. Selanjutnya rencana produksi laba atau rugi. Kapasitas produksi adalah sebesar 3.120 porsi per bulan. Dari harga pokok bubblegum drink ada sebesar 4.033, maka dapat ditarik harga jual sebesar 6.000 per porsi. Maka dari itu pendapatan dalam sehari dapat takdir sebagai berikut. Saya baca sendiri ya. Nah, kesimpulannya berdasarkan analisis aspek-aspek studi kelayakan bisnis yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis kreatif bubblegum drink memenuhi keseluruhan aspek studi kelayakan bisnis sehingga dapat dikatakan bisnis tersebut layak untuk direalisasikan. Nah, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.